Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini tanaman kacang hijau kita sekarang sudah memasuki masa atau berumur 11 AST, dimana di usia 11 AST ini kan sudah bisa dilihat lor ya, sudah mulai muncul daun utama tuh, itu kan sudah muncul lor ya. Dan di usia ini alhamdulillah ini tanaman kita ini katakanlah bisa dikatakan selamat nih lor, tidak terkena jamur ataupun busuk daun dan busuk batang. Ini kan masih banyak loh yang hidup. Dan kali ini materi kita yang akan kita berikan itu apa? Ya, kalau kemarin kita ngasih materinya ya, atau apa yang akan kita gunain untuk penyepraian pertama. Dan sekarang ini tuh, itu bisa dilihat lho ya, ini dilakuin penyepraiannya di usia 11-nya. Kalau 9 kita kasih materinya. Untuk aplikasi yang digunain ini itu apa? Ya, untuk aplikasi yang digunain ini adalah pupuk daun, terus fungisida dan insektisida digabung jadi satu. Terus untuk herbinya apakah dikasih juga? Untuk herbi khusus di lahan yang ini lor ya, ini kan kita punya lahan beberapa, ini tidak ditambahin herbi karena apa? Ini kan rindiknya itu masih belum begitu muncul lor, jadi kita tahan dulu. Nanti kalau sudah sekiranya ada banyak, itu kita baru melakukan aplikasi penyepraian gulma. Nah, ini kita sambil jalan lor ya. Ini kan bisa dilihat, ini pertumbuhannya juga amat sangat baik ini. Nih, hampir merata semua ini, atau tumbuh semua. Terus untuk aplikasi apa yang kita gunain itu untuk penyepraiannya ya. Untuk penyepraiannya itu tadi kan sudah aku omongin lur ya, ada insek, pupuk, dan fungisida. Untuk inseknya ini untuk pencegahan dari hama kutu-kutuan ataupun oteng-oteng. Dia kan biasanya menyerangnya kan ini di daun muda kayak gini lor ya. Terus untuk insek yang digunakan untuk ulat, atau kemarin kita ngomongnya untuk asfat ya, itu tidak dulu lor. Karena apa? Karena kalau daunnya masih kecil-kecil kayak gini, ini itu dia itu masih belum menyerang, atau ulatnya itu toh. Dia itu biasanya ulat kalau menyerang ini daunnya itu sudah dua lur. Ini kan baru pertama ya, daun utama pertama. Terus nanti kalau daun utama kedua dia itu baru mulai menyerang. Jadi kita mengantisipasi dari kutu, jangkrik dan sebagainya, atau kaper pun juga itu. Nah, terus kita menggunakan apa ya? Untuk bahan aktifnya kita menggunakan imidacloprid lur ya, untuk antisipasinya. Terus untuk pupuk spraynya, untuk pupuk spray kita juga sudah jelasin kemarin, kita menggunakan gandasil daun. Kenapa kita menggunakan gandasil daun? Karena di gandasil daun kan pupuknya itu amat sangat baik, karena bisa larut dalam air secara sempurna. Kalaupun mau pakai pupuk yang lain dulur-dulur juga nggak masalah, yang penting kalau saat diencerkan itu dia larutnya sempurna lur ya. Tapi kalau pakai pupuk cair ya tentunya pasti ya sudah larut itu. Terus untuk dosis, nah kalau untuk dosis ini kan karena tanaman masih kecil kayak gini lur ya, nih ini kan masih belum begitu banyak penyerapan nutrisi yang dibutuhkan, itu kita dosinya amat sangat kecil.
dimana dalam tangki 16 liter kita itu cuma ngasihnya itu 1 sendoknya saja. Terus di lahan ini 1700 meter persegi ini ya, ini kita menyeprainya itu telur itu cukup cuma 1 tangki itu, jadi kita amat sangat irit nanti ke depannya itu toh. Terus untuk inseknya tadi aku lupa ya, belum menyebutkan takaran yang kita berikan. Untuk inseknya nanti sama aja, kita menggunakan 1 sendok aja, itu sudah cukup itu lur. Jadi kita melakukan perawatan secara preventif. Dan yang ketiga adalah untuk funginya. Nah, untuk fungi di sini kita menggunainya itu yang ada tambahan bahannya itu zinc. Dimana fungisida yang ada tambahannya zinc kan yang mudah dikenal itu adalah antrakol tentunya lur ya. Terus dosis aplikasi atau penambahan antrakol dalam 1 tangki 16 liter itu berapa? Untuk penambahannya kita tambahin cuma 1 sendok, sama dengan insek ataupun pupuk daun yang kita berikan. Karena apa? Yaitu tadi lur, rasanya itu juga sama, karena tanaman itu kan masih kecil, jadi ya kita seperlunya saja untuk yang diberikan. Untuk sedulur kalau nggak ada apa itu antrakol ya, itu kan bisa menggunakan fungi kontak lainnya. Tapi yaitu tadi lur ya, alangkah baiknya itu yang ada kandungan zincnya. Karena ini kan tanahnya kan masih becek, ini kan rawan terjadi asem-aseman. Jadi kita mengantisipasinya juga itu lur. Kalau tanahnya itu nggak becek, itu kita bisa menggunakan yang lain seperti mankosep itu toh, itu ya bagus lur buat pencegahan dari jamur ya. Nah, itu kita mengaplikasikannya itu. Dan untuk yang Vima 5 ini lur ya, ini dia itu sebenarnya sedikit tahan lur, atau hama itu nggak begitu suka memakannya ini ya, atau menyerangnya itu nggak begitu signifikan lah dibanding dengan yang lokal kulit hitam ataupun kulit putih itu loh. Jadi ini sedikit aman ini lur dari serangan hama-hama itu tuh. Untuk karakteristiknya aku juga nggak begitu paham, tapi kemarin aku bandingin, aku amati itu dia itu nggak begitu dimakan dari hama seperti kutu-kutuan terus oteng-oteng, itu jarang. Jadi bolong-bolongnya itu walaupun kita penyepraiannya itu jarang-jarang, itu tetap masih aman daunnya, nggak bolong-bolong. Jadi nanti kedepannya kita seperti biasa lur ya, akan membandingkan di pertumbuhan, terus perawatan, dan tentunya hasilnya itu gimana ya. Kalau kemarin kan kita baru tanam yang sudah panen ya, untuk Vima 5 ini kan baru 1 kali. Yang kedua kan kita tanam di musim hujan kemarin kan gagal itu. Karena apa? Karena bedengan kita itu kurang dalam dan curah hujannya kemarin juga amat sangat tinggi. Jadi lahannya itu langsung kebanjiran lur, nggak bisa membuang air. Itu tadi lur ya pembahasan kita kali ini. Makasih dulur-dulur yang sudah dukung channel ini, tentunya yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyain di kolom komentar. Dan tidak lupa aku minta tolong like-nya lur ya. Hehehe. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.